Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Ayu. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang activity diagram. Adapun konten yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu activity diagram, modeling iteration and activities, modeling activities that are carried out in parallel, dan activity swim lanes. Activity diagram adalah workflow atau diagram yang menggambarkan aliran kerja dari suatu sistem atau proses bisnis dari sistem tersebut. Komponen yang ada pada activity diagram ada dua, yaitu activity atau state dan initial activity atau initial state. Activity atau state merupakan diagram yang menunjukkan aktivitas yang akan dilakukan pada sistem yang dirancang. Kemudian, initial activity atau initial state menunjukkan awal aktivitas yang akan dimulai dari sistem tersebut. Untuk lebih detailnya, mari kita simak penjelasan dan beberapa diagram berikut. Baik, seperti yang dapat kita lihat pada layar, ini merupakan komponen-komponen yang ada pada activity diagram. Komponen activity diagram terdiri dari activity, start state, stop state, transition, diamond, condition, sinkronisasi, dan swim lane. Activity bentuknya seperti bulat panjang, seperti kapsul. Lalu di sini fungsinya yaitu untuk dituliskan aktivitas-aktivitas yang terdapat pada skenario. Lalu kemudian ada start state. Start state berbentuk bulat dengan lingkaran hitam yang bisa digunakan untuk penanda sebagai mulainya aktivitas suatu diagram. Kemudian ada stop state. Stop state berbentuk bulat mirip dengan start state. Bedanya kalau stop state dilingkari dengan ring lagi yang menandakan stop atau berhenti pada suatu activity diagram. Lalu selanjutnya ada transisi. Transisi berfungsi untuk menghubungkan antara aktivitas yang satu dengan aktivitas lainnya. Kemudian ada diamond. Diamond mengindikasikan dimulainya suatu cabang dan diakhiri dengan suatu cabang, di mana diamond harus ada dimulai kemudian ditutup dengan diamond kembali, untuk mengindikasikan behavior tertentu pada suatu kasus yang kondisinya harus dijalankan atau dipenuhi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada kondisi. Kondisi mengindikasikan transisi yang akan diambil. Lalu selanjutnya ada sinkronisasi. Sinkronisasi berbentuk bar yang sama sifatnya dengan diamond. Namun kondisinya kalau sinkronisasi dia untuk mengindikasikan fork atau cabang atau aktivitas yang berbeda yang dapat dilakukan secara bersamaan. Kemudian selanjutnya ada swim lane. Swim lane berbentuk garis yang memisahkan antara peran antara aktor yang satu dengan yang lain, di mana di sini bisa berupa person atau objek yang memiliki responsibility-nya masing-masing pada suatu activity diagram. Di sini ada beberapa macam activity diagram. Yang pertama di sini kita lihat adalah initial activity diagram. Nah, contoh isu atau contoh skenario yang kita gunakan adalah pada wheel system tadi, yaitu tentang isu bike atau aktivitas penyewaan sepeda. Di mana bisa kita lihat di situ ada tanda start state, kemudian ada transisi, di mana tadi resepsionis menginput nomor sepeda, kemudian menginput juga jumlah hari penyewaan sepeda. Lalu Stephanie setuju menyewa sepeda. Kemudian resepsionis menginput customer details dalam customer list. Lalu customer membayar harga penyewaan sesuai harga tagihan penyewaan. Lalu memunculkan isu receipt. Jadi di sini dapat kita lihat aktivitas-aktivitasnya sesuai skenario ya sebelumnya. Jadi di sini resepsionis menginput nomor sepeda dan jumlah hari. Kemudian customer setuju untuk menyewa. Kemudian resepsionis menginput data details customer. Lalu customer membayar sesuai tagihan penyewaan. Kemudian sistem mencetak isu receipt. Kemudian diakhiri dengan end state.
Selanjutnya di sini ada activity diagram tentang issue bike juga yang menggunakan diamond. Diamond itu untuk membedakan dua kondisi yang harus dipenuhi. Dimana di sini diamond harus dimulai dengan start juga ditutup dengan diamond. Kasus tetap sama di sini, yaitu resepsionis menginput nomor sepeda dan jumlah hari penyewaan. Lalu customer setuju untuk membayar. Nah, di sini dimulai dengan diamond. Kemudian di sini ada kondisi. Jika customer tersebut merupakan customer baru, maka resepsionis harus menginput detail dari customer seperti nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Namun, apabila customer itu merupakan customer lama, maka sistem akan mengkonfirmasi detail dari informasi customer tersebut. Sehingga diamond ini terpenuhi dan ditutup dengan diamond. Lalu dilanjutkan dengan customer membayar penyewaan sesuai tagihan. Kemudian sistem menampilkan issue receipt. Selanjutnya end state. Di sini ada modeling iteration activity, yaitu aktivitas diagram yang menunjukkan pengulangan pada aktivitas tersebut. Contoh di sini adalah enter bike details dengan assign number to bike. Contoh di sini maksudnya adalah ketika toko sepeda tersebut memiliki sepeda baru untuk disewa, maka sebelumnya administrator harus menginput terlebih dahulu nomor serta details dari sepeda. Sehingga di sini ada aktivitas enter bike details. Lalu menginput nomor sepeda. Aktivitas ini akan dilakukan berulang kali sampai seluruh sepeda yang masih kondisi baru tersebut terpenuhi, sehingga database sepeda telah available. Berikut ini adalah contoh initial activity diagram dari handle bike return atau sistem yang menghandle pengembalian sepeda. Kita mulai dengan start state di sini. Kemudian di sini customer mengembalikan sepeda ke toko. Lalu resepsionis menginput nama customer. Kemudian sistem menampilkan detail penyewaan sepeda. Lalu resepsionis mengecek tanggal pengembalian sepeda. Lalu diceklah apakah sepeda itu terdapat kerusakan atau tidak. Kemudian mengkalkulasikan jumlah deposit yang harus dikembalikan ke customer. Kemudian resepsionis mengembalikan deposit sesuai tagihan. Kemudian end state. Selanjutnya di sini ada modeling activity yang berbentuk paralel. Paralel artinya aktivitas tersebut lebih dari satu aktivitas namun bisa dilakukan secara bersamaan. Seperti kita lihat contoh berikut. Di mana di sini dimulai dengan start state untuk handle bike return. Di sini customer mengembalikan sepeda ke toko sepeda, lalu resepsionis menginput nama customer. Kemudian sistem menampilkan detail dari penyewaan. Lalu di sini ada fork yang menandakan start fork. Di sini ada aktivitas pertama yaitu dia mengecek tanggal pengembalian sepeda. Selain itu juga secara bersamaan dicek juga apakah sepeda tersebut ada kerusakan atau tidak. Ketika semua sudah dijalankan, maka end fork. Lalu dikalkulasikan jumlah deposit yang harus dikembalikan kepada customer. Kemudian resepsionis mengembalikan deposit. Kemudian end state. Yang terakhir adalah activity swim lane. Activity swim lane ditandakan dengan garis-garis yang memisahkan antara activity diagram sesuai dengan peran dari masing-masing aktor atau bagian responsibility-nya. Di sini terbagi menjadi beberapa aktor yaitu customer, resepsionis, komputer, dan mekanik. Sama ini juga kasusnya untuk handle bike return. Dimulai dari proses customer mengembalikan sepeda ke toko, lalu resepsionis menginput customer name, kemudian komputer menemukan detail penyewaan sepeda, lalu di sini dibuka dengan start fork di mana
komputer mengecek tanggal pengembalian sepeda. Di samping itu juga mekanik mengecek apakah sepeda tersebut ada kerusakan atau tidak. Pada sisi customer, ketika dia mengecek pengembalian sepeda, akan ada diamond di sini untuk mengecek kondisi kira-kira biaya pengembalian deposit berapa. Nah, di sini ada kondisi ketika terjadi keterlambatan pengembalian, maka sistem akan mengkalkulasikan extra charge. Namun kalau on time dia akan langsung. Tidak lupa dengan penutup atau end diamond-nya. Di samping itu, dari segi mekanik, ketika mekanik mengecek kerusakan sepeda, di sini juga ada diamond yang mengindikasikan kondisi. Ketika sepeda tersebut terjadi kerusakan, maka akan dikalkulasikan total harga yang harus dibayar atau denda kerusakan sepeda. Ketika sepeda yang dikembalikan tidak ada kerusakan, maka akan lanjut ke tahap berikutnya. Dan di sini tidak lupa dengan stop diamond. Lalu di sini dihubungkan dengan end diamond, end fork-nya. Kemudian step selanjutnya adalah mengkalkulasikan pengembalian deposit pada komputer. Lalu dari segi customer resepsionis akan mengembalikan sisa deposit kepada customer. Kemudian ditutup dengan end state. Kemudian di sini ada technical point. Technical point itu adalah activity diagram yang menggunakan asosiasi objek dan objek flows. Nah, di sini ada beberapa objeknya, yaitu bike, customer, payment, di mana input bike number dengan hire period serta agree charge itu masuk ke dalam objek bike. Lalu record customer detail masuk ke dalam objek customer. Kemudian mengkonfirmasikan data tentang customer itu juga masuk ke data objek customer. Lalu tentang pay charge dan issue receipt itu masuk pada objek payment. Sehingga dapat disimpulkan, objek-objek ini fungsinya yaitu sebagai tempat untuk penyimpanan dari masing-masing data sesuai dari peran objeknya. Demikian penjelasan mengenai activity diagram. Semoga melalui video ini teman-teman dapat memahami activity diagram dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.